Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki seluruh apa yang ada di alam jagat raya ini. Mulai dari makhluk yang kecil yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop, itu semua adalah milik Allah dan tunduk kepada Allah. Jadi kalau yang kecil, yang ketika dia datang bisa menjadi malapetaka sumber penyakit bagi manusia, itu tunduk kepada Allah, bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya manusia seperti saya ini adalah tunduk setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah. Dan biasanya orang-orang yang tunduk kepada Allah itu adalah orang yang senantiasa lisannya, bibirnya, pikirannya, hatinya tidak pernah lepas dari bertasbih lalu bertahmid kepada Allah. Allah Maha Besar berarti Al-Alimul Ghaibi Wasyahadah, di mana Allah Subhanahu wa taala amat sangat tahu apa-apa yang disembunyikan oleh hati. Kalau yang disembunyikan di dalam hati saja Allah tahu, apalagi yang sering ditampakkan oleh manusia. Cari profesor yang kepalanya paling botak sekalipun, coba suruh bikin satu alat untuk mengukur kedalaman hati. Kalaupun ada, bisa dimasukkan ke dalam kerongkongan, itu cuma bisa melihat bentuk hati secara zahir atau secara jasadiah, tapi isinya la wala yumkin, tidak akan pernah mungkin kecuali dia sang pemilik hati, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ibu, Bu, ini yang hadir kebanyakan perempuan. Suaminya pada kemana, Bu? Hah? Saya curiga, jangan-jangan di Pondok Cabai ini janda semua. Ya. Saya udah dikasih pinjam sendal sama penita, mana sendalnya putus lagi. Allah. Senang melihat kalau ada anak-anak muda yang mau menghidupkan agama Allah. Jangan seperti anak muda, malam minggu kerjanya cuma pacaran. Ya. Saya tanya, kalau pacaran jalan sama pacar, enaknya tempat sepi apa rame? Sepi apa rame? Kalau udah tempatnya sepi, gelap apa terang? Ini kayaknya pengalaman semua ya. Kalau udah di tempat sepi, gelap, yang ketiganya siapa? Yang ketiganya siapa? Lu udah jawab setan kenceng, lototnya ke saya lagi. Itu kan kesannya nuduh saya. Tapi senang ya, Allahu Akbar. Yang ketiga adalah setan. Dan biasanya kalau ketiganya setan, setan yang paling pertama diutus itu setan uka-uka. Setan apa? Setan uka-uka. Uka aju, uka ana. Insya Allah. Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluh. Hamba ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, satu dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk walahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun za'imun la yamutu biyadikal khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bro, diam dulu bro. Ribut-ribut gue kerungin, gue lempar ke Riau juga loh. Ada satu amalan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu dan Abi Hurairah pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan Ismul A'zam apa yang paling baik yang dibaca oleh manusia? Baca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr.
Barang siapa yang di pagi harinya membaca ta'awuz 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian disambung dengan 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, maka Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan dia kepada 70.000 malaikat yang berselawat hari itu, memintakan ampun atas dosa orang yang membacanya. Insya Allah apabila hari itu dia meninggal, dia kembali kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan gelar seorang yang syahid. Amin. Al-Hasyr artinya adalah pengusiran. Kita perlu mengusir sesuatu yang ada di kaki kita, yang mana kaki ini akan diinjakkan ke tempat-tempat maksiat. Kita perlu mengusir sesuatu yang ada di hati kita, yang mana hati ini selalu berkecamuk dalam urusan-urusan yang buruk. Dan kita perlu mengusir sesuatu yang ada di depan mata kita, yang mana mata ini akan membuat kita akan hina di hadapan Allah. Al-Hasyr bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Lau anzalna hazal Qur'ana lau jabalin la ra'aitahu khasyam min hasyatillah. Seandainya kata Allah, ayat ini aku turunkan kepada satu gunung, niscaya gunung itu hancur terpecah belah karena saking takutnya kepada Allah. Tapi ada yang gak tunduk-tunduk, gak pecah-pecah. Siapa? Hati. Hati itu kalau dipegang lembut, daging, tapi ternyata bisa lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumati wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkal hatta ka innaka anta ta'allam wa la ta'allam wa innaka anta 'allamal ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, Bu, bengong aja. Cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Jawab yang jujur. Cinta mana, Rasul apa kepada suami? Hah? Dua-duanya. Inilah curangnya perempuan. Dia boleh 2, giliran kita nggak boleh 2, Pak. Ya. Saya tanya lagi, Bu. Ibu pernah nggak disakiti sama Rasulullah? Nggak pernah. Tapi ibu pernah nggak disakitin sama suami? Sering. Yang begitu dicintai. Minta satu, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, ketika semua manusia dikumpulkan di alam mahsyar, bertelanjang bulat, matahari itu dekat saja dengan kepala kita, tapi dengan bertelanjang bulatnya kita tidak membuat kita untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ketika itu semua orang takjub dengan alam mahsyar. Satu yang dipinta, semoga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita ta'tal liwa'i Muhammadin, berdiri dengan barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipinta. Yang hadir di sini sudah pasti adalah para pencinta-pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cinta kepada Rasul tidak mungkin akan hadir di sini. Apalagi ini anak-anak muda semua. Mana teman wakwu banyak lagi. Ini Jonggol ya, daerah Jonggol. Ya, jangan seperti anak muda di luar sana yang sudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat, terjebak dengan narkoba. Dan juga disampaikan tadi Ustadz kita tentang minuman keras. Hati-hati, gara-gara miras ada anak muda yang berani bunuh ibunya. Betul? Gara-gara miras ada anak yang berani bunuh bapaknya. Gara-gara miras anak berani bunuh saudaranya. Bahkan ada gara-gara miras anak muda berani memperkosa nenek-nenek 76 tahun. Dibawa ke kebun bambu, gusrak-gusruk. Ini anak muda sialan. Seharusnya nenek itu kan gak diperkosa, ya. Nenek itu mesti dirawat, mesti diperhatiin. Kenapa nenek itu mesti dirawat? Karena nenek itu makhluk langka. Kenapa nenek itu makhluk langka? Karena nenek itu kalau mati sakit dulu. Beda sama anak muda. Anak muda punya motor, ngetrek, ngek, mati. Narkoba, overdosir, ngek, mati. Gak ada nenek-nenek mati ngetrek, gak ada. Ada nggak? Gak ada nenek-nenek mati sakau, gak ada.
Kenapa? Sakau mana ada nenek-nenek sakau. Sebelumnya saya Al-Fakir Ad-Dhaif Ilallah mohon izin kepada seluruh yang hadir, khususnya para ustadz, para ulama, dan para tadi ada Pak Polisi. Saya juga mohon izin. Diri ini Al-Fakir Ad-Dhaif Ilallah, miskin ilmu, kurang harta, kurang amal, gak sempurna dalam ibadah. Maka mohon maaf kalau pulang dari tempat ini tidak mendapatkan apa-apa dari saya. Tapi insya Allah, walaupun tidak mendapatkan apa-apa dari saya, tidak akan pernah ada kalimat merugi. Kenapa? Karena setiap orang yang duduk-duduk mendengarkan agama, meninta kala yata'allam iman gufirallahu ayyakuto, maka Allah akan berikan pahala, dan pahalanya lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat ini diberikan 1000 tangan, dan setiap 1000 tangan punya 1000 jari, dan setiap 1000 jari punya 1000 jari lagi, dan begitu seterusnya. Malaikat ini bisa menghitung hujan yang turun dari langit, tapi ada satu yang malaikat ini tidak bisa menghitungnya, rahmat Allah, hidayah Allah yang turun di majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena malam hari ini kita dalam memperingati tahun baru Hijriah. Apa bedanya tahun baru Hijriah dan tahun baru Islam? Tahun baru Hijriah dan tahun baru Masehi. Tadi udah disampaikan sama Ustadz, kalau tahun baru Masehi pergantian tahun jam berapa? Pergantian tanggalnya jam 12 malam. Kalau tahun baru Hijriah kita udah pergantian dari tadi. Karena malam ini tahun baru Hijriah, maka saya ingin menyampaikan 4 saja pada malam hari ini. 4 misi-misi Islam yang diperjuangkan oleh baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menegakkan tauhid, meluruskan akidah, memasang pondasi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanya Tuhan yang menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Kenapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga daripada harta? Betul? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Betul? Diajak resio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanya Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang laisa kamislihi syai'un, dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Menegakkan tauhid, meluruskan akidah, memasang pondasi. Dari situ sumber daya manusia dimulai. Betul-betul aja lu. Karena sistem pendidikan kita di Indonesia ini cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi dengan berbagai macam ilmu, tapi hati kosong. Ya Allah, bagus, semangatnya dahsyat. Aduh, ini bisa diam dulu. Menanamkan nilai-nilai keimanan. Intan paling mahal, mutiara paling berharga tidak lain adalah iman. Kalau ini sudah tergadai, apalagi yang kita banggakan di permukaan bumi ini. Kita merasa punya harta yang banyak, itu belum ada artinya ketimbang iman. Kita punya pangkat dan jabatan yang tinggi, itu pun belum artinya ketimbang iman. Pangkat dan jabatan kita ada manfaatnya jika dilandasi dengan iman. Harta tanpa dilandasi dengan iman, maka yang akan muncul adalah konglomerat korun. Kalau pangkat dan jabatan terlepas daripada nilai iman, maka yang akan muncul adalah Fir'aun baru. Kalau ilmu pengetahuan terlepas daripada nilai iman, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur yang membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti ini tidak akan membuat negara kita, Indonesia kita ini akan semakin maju. Kemudian yang kedua, misi Islam yang kedua, persamaan, persaudaraan atas dasar keadilan dan kebenaran. Karena dunia yang syarat dengan perbedaan materialis, orang dibedakan dengan warna kulit, orang dibedakan dengan keturunan, orang dibedakan dengan harta. Allah Islam yang mengajarkan kepada kita
innallaha la yanzuru ila zuwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu, yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang disebut Declaration of Independence, Rasul sudah mengajarkan kepada kita, annas kullukum li adamin turab la fatha la ajafiin wa ajamiin illa bitaqwa. Setiap manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang cantik dengan orang jelek. Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit putih dan yang berkulit hitam. Illa bitaqwa, kecuali nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Diikat manusia lewat persamaan dan persaudaraan yang universal. Harta perbedaan agama sekalipun tidak harus menyebabkan kita untuk saling bertolak belakang dalam urusan yang muamalah. Saya sampaikan watak umat Islam itu seperti lebah, kata Nabi. Kamasalul mu'min kamasalun nahl. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Lihat lebah itu. Yang pertama yang dimakan selalu saripati bunga. Belum pernah ada lebah makan tempe. Ada enggak? Enggak ada. Kalaupun ada itu namanya lebah iseng. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Kalau umat Islam seperti lebah, yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik, yang dipakai yang baik-baik. Yang baik-baik itu yang apa? Yang Allah ridho. Bukan demi kebebasan lalu seenaknya. Kemudian yang kedua, lebah yang dikeluarkan selalu madu. Masya Allah, ucapannya, perbuatannya, tindakannya membawa manfaat bagi orang banyak. Lalu yang ketiga, lebah kemana dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Seorang mukmin kemanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Tapi yang keempat, lebah jangan coba-coba diusik. Lebah punya harga diri, bung. Lebah punya kehormatan. Begitu diusik, kemana anda lari? Insya Allah dikejar. Nyelam di sungai, ditunggu. Tapi kalau nggak diusik, nggak ada lebah iseng ke pasar nyariin orang. Betul? Umat Islam ramah, iya, taun, iya, rahmatan lil alamin memang. Tapi Rasul juga maju mencabut pedang pada saat Islam dilecehkan. Kita tidak pernah cari-cari musuh, tapi tidak pernah lari kalau ketemu musuh. Itu prinsip. Oke, bro. Oke, bro. Bro pada diam-diam aja di sana. Islam mengajarkan saling menghormati, saling menghargai. Jangankan sesama manusia, binatang saja dihormati. Ada hadis Faisa sabahtum fahsinu sibahata. Kalau kamu menyembelih ayam, menyembelih hewan, sembelih dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih, mengasah pisau di tempat binatang yang ingin dipotong. Jangan memotong hewan dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang lebih kecil lagi, kalau saudara buka babul istinja, makruh hukumnya buang air kecil di tanah yang berlobang. Sebab apa? Yang pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu tanah yang saudara buang air kecil itu mengandung gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang kecil. Siapa tahu tanah berlobang yang saudara buang air kecil itu ada semut. Apa salahnya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan li semut. Binatang saja dihormati, apalagi manusia. Ini kebiasaan bro-bro nih. Bro, woi, bro, kalau udah naik motor malam-malam kedinginan, kebelet pipis, kencingnya di mana? Di pinggir jalan kan? Itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Bu, tahu nggak bedanya laki-laki sama perempuan? Apa? Tadi katanya tahu. Begitu ditanya apa? Tahu. Laki-laki kalau kencing bisa dimasukin ke botol. Kenapa? Kencingnya lurus. Perempuan bisa nggak? Ah, bisa pakai corong. Tuh katanya pakai baskom. Ya Allah. Karena memang kita hidup di permukaan bumi ini, ada dua yang harus kita perbaiki. Hablum minallah
hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Suatu hari Nabi lagi kumpul dengan sahabat. Rasul tanya, saudara-saudaraku, atadruna manil mublis, tahu nggak kamu siapa orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang celaka? Siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang bilang al-mublisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Menurut pendapat kami, orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang celaka itu orang yang nggak punya duit. Apa jawab Nabi? Bukan. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti di hari kiamat dia datang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, karena di dunia rajin ibadah. Cuman sayang, di sisi lain dia juga datang membawa dosa, karena pernah nyaci maki orang, pernah fitnah orang, pernah mengalirkan darah orang dengan cara yang tidak benar. Enak dia store. Tuhan, ini pahala salat saya, ini pahala zakat saya, ini pahala puasa saya mau ke surga. Begitu jalan menuju surga, datang orang, sebentar Tuhan, ini orang memang di dunia rajin sholat, rajin puasa, tapi saya pernah dicaci maki, lidahnya kotor, hancur hati saya oleh ucapannya. Panggil, sini. Udah jalan menuju surga dipanggil lagi. Benar ini orang pernah kamu caci maki, kamu lontarkan kata-kata pedih, kasar, kotor? Iya. Siniin pahala puasamu, pahala sholatmu, kasihin orang yang pernah kamu caci maki. Selesai berangkat lagi, datang lagi orang, sebentar Tuhan, ini orang memang di dunia bayar zakat, bayar suka sedekah, tapi dia pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, makan harta yatim, jadi pengurus yatim, yatimnya lapar, pengurusnya yang pada kenyang. Ya betul. Saya menuntut keadilan. Benar ini orang pernah kamu makan hartanya? Benar. Siniin pahala zakatmu, pahala sedekahmu, kasihin orang yang pernah kau makan hartanya. Kalau kebaikannya habis, yang nagih datang terus, apa yang terjadi? Dosa orang yang dia sakiti diambil, diberikan kepada dia. Pahala diberetelin, dosa dikasih. Modal buras, tagihan utang datang terus. Bangkrut bin damplak alias sial dangkalan. Tahu sial dangkalan? Itu namanya jatuh ketimban ember. Udah jatuhnya sakit, ketimban embernya bonyok. Kita tidak ingin menjadi manusia-manusia yang rugi dan bangkrut. Oleh karena itu, jikalau kita sudah memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus memperbaiki hubungan kita kepada sama manusia, jalur hablum minan nas. Karena cuma baik hubungan kita kepada Allah, tapi tidak baik hubungan kita kepada sesama manusia. Ada orang yang pernah difitnah, ada orang yang pernah dicaci maki, ada orang yang pernah dialirkan darahnya, dia bunuh tanpa alasan yang benar. Ada orang yang hartanya dimakan secara zalim, itu nanti akan jadi bebannya di akhirat nanti. Jikalau dia menyangkut hakul adami, hak-hak manusia, maka kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Rasul mengajarkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Siapa dua orang muslim bertemu lalu bersalam-salaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa di antara dua orang itu. Jadi baik hubungan kita kepada Allah, jarul hablum minallah, dan baik pula hubungan kita kepada sama manusia, jarul hablum minan nas. Sekarang yang ketiga, misi Islam yang ketiga itu adalah kado buat ibu-ibu. Mengangkat harkat dan derajat kaum wanita. Sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Bayangkan ibu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperang-perangannya tidak lebih segitiga, dapur sumur kasur, kasur sumur dapur. Wanita dilecehkan, sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul ternyuh, an-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita negara jaya. Betul. Karena wanita negara hancur. Karena wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang, kalau yang hadir di sini insya Allah tidak dari semua. Bu, hebatan mana laki-laki sama perempuan? Hebatan mana laki-laki sama perempuan? Bu, ada nggak? Bapak tangan ada nggak? Nggak ada. Ada juga ibu?
Ada juga ibu jari. Ada nggak hari bapak kita Partono? Nggak ada. Ada juga hari ibu kita Ada nggak surga di bawah telapak kaki bapak? Kagak ada. Ada juga surga di bawah telapak kaki. Hebat nggak perempuan? Hebat nggak perempuan? Saking hebatnya perempuan, di dunia terkenal, di alam gaib juga terkenal. Sinder bolong masih kuntilanak pasti suster ngesot juga masih Hebat nggak perempuan? Saking hebatnya perempuan, dia bisa menghidupkan yang mati. Paham nggak bu? Masya Allah. Allahu Akbar. Udah lama udah bu ya, udah jam 10. Terus sampai jam 12. Ini lu ngontrak ngundang lu. Ngontrak. Ngomong-ngomong kuntilanak sama sinder bolong gak usah takut. Takut nggak sama kuntilanak? Jangan takut. Kuntilanak itu biasanya di mana? Di atas pohon. Betul nggak bro? Oke bro. Yoi bro. Turun bro. Penyakitan lo. Turun bro. Kuntilanak itu di atas pohon. Jadi kalau bro-bro lihat kuntilanak, nggak usah kabur ke bawah pohon terus lu bilang, mbak celana dalamnya kelihatan mbak. Kabur dia langsung, kan cewek, betul nggak? Atau kalau nggak, mbak bolongannya kelihatan mbak. Kan sinder bolong, jadi bolong di belakang, betul? Itu saking hebatnya perempuan. Bahkan saking hebatnya perempuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ada berapa alam? Ada 5 alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Namanya alam apa? Ini yang masih muda-muda, alam apa? Kagak tahu. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Dari 5 alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, 1 alam Allah titipkan kepada makhluk yang namanya perempuan. Namanya alam apa? Alam rahim. Alam rahim itu punya pintu, namanya bro, boy. Perempuan itu punya rahim. Rahimnya itu punya pintu, namanya apa? Gak tahu. Ya Allah. Ibu, saya tanya yang punyaannya di bro. Ibu itu punya rahim. Paham? Rahim ibu itu punya pintu, namanya apa? Pintu rahim. Bro, tahu bro? Namanya apa? Perempuan itu punya rahim. Rahimnya itu punya pintu, namanya babur rahmah, pintu kasih sayang. Tuh, baru dikasih tahu. Namanya apa? Babur rahmah, pintu kasih sayang. Mana bukti kasih sayangnya? Lihat, yang mau masuk ke sana harus pakai syahadat. Ada saksi, ada wali. Betul nggak bu? Jadi nggak main selonong-selonong aja bro. Makanya perempuan yang masih gadis-gadis, pesan satu, hati-hati kalian itu punya rahim. Awas kecolek sedikit bisa jadi parabola. Tahu? Tahu? Apaan? Perawan tapi bolong. Tahu semua ya. Kemudian sekarang yang ketiga, ini yang terakhir. Ngapain ceramah lama-lama? Ya. Kenapa? Allah. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Contoh, ibu percaya akhirat itu ada, lalu ibu baik-baik, menjauhi yang mungkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud puasa, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya, paling kurang dicatat sebagai orang baik-baik. Tapi sebaliknya, saudara tidak percaya kepada akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, zina, mabuk, korupsi, nipu orang, tenggelam dalam kemungkaran.
tukaran lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada, gimana? Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya Pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti dia ada akhirat sesudah dunia. Dan yang membuat seorang begitu cinta kepada dunia adalah perempuan. Betul nggak Bu? Tadi saya udah sampaikan perempuan itu makhluk yang sangat luar biasa. Tapi ternyata perempuan itu lama, lola. Betul nggak? Betul nggak? Lihat perempuan kalau naik motor, udah hidupin lampu sen dari tadi belum belok-belok. Betul? Apalagi kalau yang muda-muda. Bro, kalau lagi nembak cewek lola nggak bro? Lola nggak? Hah? Cewek itu lola, begitu bilang suka, kamu mau nggak jadi pacar aku? Jawabnya apa? Aku pikir-pikir dulu ya. Berapa lama? 3 tahun. Ya Allah. Ada yang lebih aneh. Status yang aneh apa? Status, oh ya, makasih. Dikasih air putih emang nggak ada susu? Kak, maaf penitia bercanda. Sebentar lagi. Ya Allah. Perempuan status yang paling aneh itu apa? Status kita jalanin dulu aja. Begitu bilang sama cewek, mau nggak jadi pacar aku? Kita jalanin dulu aja ya. Begitu udah jalan 1 tahun, si cowok minta kepastian. Sebenarnya sayang, sebenarnya hubungan kita itu apa? Jawab sama ceweknya, maaf ya, sepertinya kita udah nggak cocok lagi. Sering nggak bro? Sering nggak? Kok cewek yang jawab? Pengalaman sering PHP ini cowok. Bagus PHP-in daripada PHO. PHO apa? Cerdas ya kalau urusan cinta. Insya Allah. Ini kelas berapa sih? Anak SMP? Anak SMA kecil-kecil gini. Udah jago pacaran berarti ya. Cabe-cabean, astagfirullahaladzim. Ibu ya Allah. Ya Allah. Saya minum dulu ya sebentar. Allahu Akbar. Jauh-jauh dari Riau, saya dari Riau, disungguhin cuma air putih. Allahu Akbar. Minum itu sunnahnya berapa? 3 kali. Innallaha la yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah suka sama yang ganjil-ganjil. Makanya Bapak, Pak, yang ada di sana bro, kalau masih punya istri 1 tambah bro, sampai 3 bro. Mau? Bu, dalam Al-Quran itu nggak ada kalimat 1. Fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Siap suaminya punya 4? Siap? Penghuni surga itu insya Allah nanti calon-calon bidadari surga. Bidadari surga itu seorang laki-laki diberikan begitu banyak dan insya Allah. Tapi bedanya di surga itu rasa cemburu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perempuan manapun pasti pengen dipoligami. Tadi bicara apa ya? Yang terakhir, cinta kepada dunia. Saya kasih tahu, mula-mula ini namanya kampung Nurul. Kampung apa? Oh, Pondok Cabe. Awal-awalnya kita tidak tinggal di Pondok Cabe ini. Mula-mula kita tinggal di alam ruh. Berapa lama kita di sana? Cuma Allah yang tahu. Sebelum jasad diciptakan, ruh sudah diciptakan. Dari alam ruh, atas kerjasama yang baik antara ibu dan bapak kita, pindah kita ke alam rahim. Dari alam rahim atas dorongan ibu bidan, pindah kita ke alam dunia. Di alam rahim berapa bulan? Berapa bulan? Ada yang 2 tahun. Ada yang 2 tahun. Yang keluar udah pada kumisan. Kelamaan ngetemnya ya. Di alam rahim. Di sini kalau melahirkan rumah sakit bersalin dekat nggak?
Kalau di tempat saya rumah bersalin itu jauh. Jadi kalau orang bersalin itu sampai sekarang masih pakai dukun beranak. Semuanya pakai dukun beranak. Sama, saya juga lahir, tapi bukan pakai dukun beranak. Pakai dukun cabul, dukun santet. Jadi sekarang rumah sakit nggak ada. Bahkan begitu saya lahir dipukul sama dukunnya. Woi, masuk lagi lu. Kenapa gue dipukul masuk lagi? Karena gue keluarnya pakai kaki kiri duluan. Marah dukunnya, woi masuk lagi, nggak sopan lu. Keluar pakai kaki kiri duluan. Emang lu pikir ini turun angkot? Gue masuk lagi, maaf mbak, maaf, masuk lagi gue. Jadi kayak gini. Allahu Akbar. Gokil. Kali parkiran. Bahkan sekarang sudah ada rumah sakit. Tapi begitu gue pulang ke Riau, gue sakit, gue masuk di rumah sakit ditolak sama pihak rumah sakit. Tahu nggak kenapa ditolak? Karena gue datangnya di rumah sakit bersalin. Ya Allah. Dari alam rahim pindah kita ke alam dunia. Berapa lama kita di sini sesuai jatah? Ada yang 2000 tahun seperti Nabi Adam alaihi salam. Ada yang 950 tahun seperti Nabi Nuh. Ada yang 63 tahun seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencontoh Nabi, umur kita itu hanya 63 tahun. Kemudian dari alam dunia kita pindah ke alam barzah, alam kubur. Berapa lama kita di sana? Sampai hari kiamat. Ibu, Bu, nanti kalau di alam kubur ditanya nggak sama malaikat? Pertanyaannya apa? Sekarang reputasi malaikat itu menurun. Reputasi malaikat itu menurun ketemu sama anak-anak alay 2014. Begitu ditanya sama malaikat, "Marrabbuka?" Apa jawab anak alay? Kasih tahu nggak ya? Makin gede malaikatnya tambah marah. "Wa man nabiyuka?" Apa jawab anak alay? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Malaikatnya tambah marah. "Saya ini malaikat. Kurang ajar, saya lempar kamu ke neraka yang panasnya tidak ada tandingannya dengan panas apapun yang ada di dunia ini." Apa kata anak alay? Terus gue harus ngomong wow gitu? Aduh ya Allah. Ini udah kelamaan ya. Ibu enak dibawa ketawa. Oh, saya di sini capek. Ceramah itu capek. Kita udah ngomong, mikir ini abis ini ngomong apa lagi. Ini bingung ini ngomong apa lagi. Aduh. Kemudian dari alam barzah pindah ke alam akhirat untuk dipintakan pertanggungjawab apa saja yang pernah mereka lakukan di permukaan bumi ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, tangan mereka akan bicara dan kaki mereka akan menjadi saksi apa saja yang pernah mereka lakukan di permukaan bumi ini. Yaudah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya. Kesimpulan dari pembicaraan saya pada mahram hari ini, yang pertama tauhid. Artinya apa? Sesulit apapun musibah yang kita hadapi di tahun baru ini, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi yang kedua, persamaan dan persaudaraan. Silaturahmi dibudayakan. Jangan ada sifat dendam, karena sifat dendam ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kemudian misi yang ketiga, pesan yang ketiga untuk tahun baru Hijriah, mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Bro, woi, jangan suka mainin hati perempuan, bro. Kemudian yang keempat, jangan begitu terlalu cinta kepada dunia. Itu saja dari saya, Al-Fakir Ad-Doifi Allah. Saya undur diri. Subhana rabbi haza min fadli rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.